Halo, iya, 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 halo, halo juga. Iya, iya, halo, iya, halo. Oh, live aja kok Oh, enggak. teleponan. Tapi dia nelpon siapa, aku nelpon siapa, beda. Nah, lu Beda. kenapa Apa? nangis-nangis karena dilaporin? Ah, siapa nangis? Aku habis sembahyang. Oh, aku Kirain lagi nangis nangis untuk. nyatanya. Iya, habis ini, habis nangis tapi sembahyang. Bukan karena Oh. dilaporin, Bang, karena lapar. Nggak ada makan 2 hari ya, Bang. Ya memang Amin ini kan gitu. Kalau dikatakan Mabes itu teman-teman saya yang ada di Polda Metro tuh Amin Amin tuh cuma penyamun. Jadi gak usah terlalu yang namanya heboh lah tak. Ya. Memang Mhm. sengaja dibuat heboh karena Edis lagi cari panggung. Itu aja sih kalau menurut saya. Ya, ya Niko, mau nanya Niko. Kan selama ini kalau kita lihat Kodondi ini kan diskusi sampai tengah malam, bahkan sampai subuh nih. Kok bisa ya dengan kondisi ya yang usia terus bertambah, tapi malah tambah fit terus, tambah semangat. Tua maksudnya. Ya kan usia pasti nambah, kok nggak mungkin berkurang Iya, kan. iya, iya. Nah, apa tuh rahasianya Niko? Rahasianya nih, Apa tuh kok? madu Maudi. Wah, ini madu asli murni oleh mualaf HMC. Ini jerigen kecil ini isinya 500 gram ya, setengah kilo berarti ya. Madu ini juga sebenarnya buat orang-orang yang berpikir, kok bisa begitu? Di Quran udah sebutin, Quran surat An-Nahl ayat 68 69, coba. Jadi Allah SWT memberikan ilham pada lebah untuk membuat sarang di pohon dan sebagainya, makan dari buah-buahan dan dari perutnya keluar minuman yang mengandung obat buat menyembuhkan manusia. Tuh, Masya Allah. Luar biasa. Jadi kalau kita minum madu sama aja kita berpikir gitu bahwa ini adalah sebuah minuman yang sangat-sangat bermanfaat buat manusia. Jangan lupa beli ya, jangan lupa komisi ya. Jadi rasanya minum madu kok supaya fit terus ya. Iya dong, iya. Bahkan madu, ini pengalaman pribadi ya. Dulu ketika mama saya sakit diabetes, kan ada luka di kakinya. Saya malah diajarin sama dokter yang merawat lukanya untuk mengolesi dengan madu. Setelah dirawat, kita olesi dengan madu. Itu ternyata juga menyembuhkan, masya Allah ya. Jadi memang luar biasa ya, bahwa madu ini banyak manfaat buat manusia. Mantap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Berita Apologet ya. Channel akan memberitakan segala macam dinamika dunia perapologetikan. Dan mohon maaf teman-teman ya, mungkin agak telat beritanya lantaran kemarin kita disibukkan dengan kegiatan kajian melawan pemurtatan yang mulai kita safarikan, yang mulai kita sounding di masjid-masjid seluruh Indonesia supaya saudara-saudara muslim kita siap dalam menghadapi misionaris. Kalau ada misionaris yang datang, kalau ada Polikardus yang coba memfitnah dan menghina agama Islam. Jadi kita bekali saudara-saudara muslim kita di seluruh pelosok Indonesia ini dengan keilmuan perbandingan agama. Jadi memang itu adalah salah satu agenda yang saya buat teman-teman ya, dalam rangka membentengi saudara-saudara kita supaya tahu. Jangan nanti misionaris datang malah diusir pakai sapu. Jangan teman-teman. Misionaris kalau datang suguhkan teh, kasih cemilan gitu kan, kasih kacang yang banyak gitu. Terus ajak dia diskusi. Kita injili balik dia. Mana tahu setelah berdiskusi dengan kalian malah dia yang akhirnya mualaf. Akan begitu yang bagus. Nah, jadi selain di ranah medsos ini kita ajarkan, di dunia nyata juga kita ajarkan teman-teman. Karena kita sadar masih banyak saudara-saudara muslim kita di luar sana yang belum tahu dunia diskusi lintas iman ini. Masih banyak yang belum tahu. Jadi kita turun ke lapangan, kita sounding ini. Karena banyak saudara muslim kita itu hari-harinya dihabiskan dengan bekerja, ngaji gitu ya. Nggak punya waktu nonton YouTube, TikTok, media sosial, nggak ada waktu. Sehingga ilmu ini harus kita bawa ke mereka. Harus kita yang turun ke lapangan. Dan alhamdulillah program ini sudah mulai kita jalankan. Kemarin di Ciawi, Bogor. Dan 2 minggu lagi ya, kurang lebih 2 minggu lagi, tanggal 25, ya 25, 26, 27, sampai tanggal 2, kita akan ada di Jawa Tengah. Ya, di Jawa Tengah.
Loh, jadi minggu depan nggak ada bang? Ya minggu depan istirahat dulu teman-teman, istirahat dulu karena banyak yang saya harus lakukan. Salah satunya ya kita harus fokus dengan usaha saya juga, keluarga saya, dan kita sedang ada program renovasi masjid. Ya kita akan pergi untuk renovasi masjid, dan ini semua karena keterbatasan ya orangnya terbatas, sumber daya biayanya juga terbatas, jadi ya kita ala kadarnya dulu ya. Mana tahu besok-besok akan banyak Julius-Julius yang lain ya, ada 10 Julius kan lebih kencang, bisa 10 kali lipat kerjanya. Nah, tapi kita lagi ke arah sana ya, kaderisasi orang, persiapkan strukturnya, persiapkan timnya supaya ini bisa jalan lebih kencang ya. Doakan saja teman-teman. Oke, di kesempatan ini kita akan membahas tentang Amin Wijaya yang disuruh oleh Rekda Marpun untuk melaporkan Agatha ke Polda Metro Jaya. Dan saya rasa kalian sudah tahu lah, sudah nonton ya. Kemarin saya sudah tampilkan juga bagaimana Rekda Marpun melaporkan Agatha ini. Jadi dia karena di Jerman, dia suruh Amin Wijaya yang memang selama ini Amin Wijaya ini gampang disuruh-suruh teman-teman. Yang penting ada ini. Ya, Amin Wijaya itu kalau dibilang ya kacung gitu ya. Siapapun yang nyuruh dia kerjakan, yang penting dibayar. Karena dia hidup dari situ. Hidupnya dari situ. Jadi dia disuruh untuk melaporkan yang namanya Agatha dengan pasal pencemaran nama baik. Ya karena memang Agatha itu kan ada sampaikan sindikat yang mencoba untuk menjual dia. Ya, dia hampir jadi korban human trafficking. Saat dia dilarikan ke Malaysia, di situ kan yang terlibat ada Edwin si botak biadab, ada Lady Boss ya Lady Boss yang di Malaysia, terus ada juga Elia Miron dan Amin Wijaya. Ada Amin Wijaya juga yang mendorong dia untuk kabur ke luar negeri dengan mengatakan bahwa dia punya informasi nama Agatha sudah naik di Mabes Polri. Nah, jadi Amin Wijaya juga ikut disebut-sebut oleh Agatha dalam pernyataan Agatha tentang sindikat penjual apologet ini, sindikat penghujat agama Islam ini. Nah, jadi Amin Wijaya keberatan namanya disinggung, ya, walaupun kita tahu sebenarnya ya dia mau tersinggung dari mana? Ini kan kesaksian pribadi gitu, kesaksian pribadi Agatha, bukan dalam rangka ingin menghina, menghujat, memfitnah orang, enggak. Itu pengalaman pribadi. Ya, menurut Agatha dia jadi korban, oke? Menurut Agatha dia jadi korban, ya sudah gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, namanya juga orang mau melaporkan, mau gimana lagi? Ya, mau gimana lagi? Kalau kita ya mendukung saja teman-teman. Jujur secara pribadi ya saya mendukung. Biar Agatha ini bisa masuk masalah pencemaran nama baik, nanti sekaligus nih penistaan agamanya juga kita akan sorongin. Kan begitu. Biarkan mereka yang capek-capek menangkap Agatha, toh mereka yang tahu Agatha ini sembunyi di mana, Agatha ini ada di mana gitu kan. Kan selama ini mereka yang sembunyikan, mereka yang tutupi. Kalau mereka keluarkan Agatha, mereka bawa masuk Agatha ke sel penjara, ya kita dengan senang hati akan bantu. Kita akan bantu dorong dengan laporan-laporan lainnya penistaan agama yang selama ini terpending gitu kan, karena ada kekuatan besar yang menghalangi Agatha untuk diproses ya. Nah, ini saking kuatnya mereka, biar kalian tahu. Kalau muslim yang dilaporkan, cepat sekali dipanggil polisi teman-teman, cepat sekali untuk klarifikasi, menghadap sebagai saksi ya. Saya setahun 6 kali dulu teman-teman, bayangkan setahun 6 kali saya harus ke Medan ya, memenuhi panggilan polisi, walaupun saya juga bingung kok bisa sampai 6 kali gitu. Biasa orang beberapa kali saja gitu kan. Ya, memang ya capek sekali teman-teman ya, dibuat capek sekali. Sedangkan Agatha ini coba lihat, santai-santai saja. Kenapa? Ya karena itu ada yang membackup mereka teman-teman. Ada kekuatan besar yang jahat ya, yang membackup mereka. Saya pernah cerita ya bagaimana salah satu penyidik ya itu sedang memproses sebenarnya laporannya Pak Bom Bom, tetapi langsung ada kekuatan besar, sikat, nggak boleh disentuh ya. Ngeri mereka ini teman-teman ya. Jadi ada pendukung-pendukungnya lah. Muslim ada pendukung ya, Oten ada pendukung, apalagi biasanya minoritas itu jauh lebih kompak. Hukum alamnya gitu ya, yang minoritas biasa lebih kompak ya minoritasnya, tapi kalau polikardusnya ya nggak kompak, karena kalau polikardusnya ini kan masalah uang teman-teman. Mereka akan berantem gara-gara beda pendapatan. Beda pendapatan membuat mereka saling iri, saling sikut, saling bunuh-bunuhan. Nah, itu mereka.
Oke, kita akan dengarkan bagaimana tanggapan Agatha setelah dia dilaporkan. Apakah dia akan kembali menangis-nangis gitu kan? Biasa kan Agatha gitu ya, waktu dilaporkan oleh pihak Muslim nangis-nangis nih. Kalau dilaporkan pihak Kristen, kira-kira nangis nggak? Ya, kira-kira nangis. Terus bagaimana nggak tanggapan dia? Ya kalau saya sih lucu ya. Saya kalau lihat Agatha sekarang, saya ketawa teman-teman ya. Itu rahangnya itu udah nggak Batak sekali gitu. Ya, ciri khas orang Batak itu kan rahangnya itu tegas ya, garis rahangnya itu tegas. Agatha ini benar-benar nampaknya seperti yang dia bilang, dia malu jadi orang Batak ya. Ini parah sekali ini orang, malu dengan leluhur sendiri. Ini penistaan kepada orang Batak nih, wajib dilaporkan juga sama orang Batak sebenarnya. Nggak perlu harus Amin Wijaya ya, tinggal Reda Marbun suruh orang-orang Batak laporkan aja. Toh yang dia lakukan sudah menghina suku Batak kan. Ada beberapa pernyataan dia yang menghina orang Batak. Itu sudah bisa. Ya. Dan ya sekali lagi teman-teman, supaya makin seru nontonnya, jangan lupa ditemani Maha Coffee, kopi premium dari kami. Ya, ini kopi yang luar biasa mantap. Terus kita juga ada madu hitam Baduy, madu akasia, madu hutan Aceh, ya. Terus juga ada madu hutan Baduy, ada madu murni, madu teos, yang lain-lain juga banyak. Bagi teman-teman silakan di check out. Link pembelian sudah ada di deskripsi. Bagi yang nggak ngerti belanja online bisa nomor WA juga silakan dihubungi ya. Jadi jangan di komen-komen lagi teman-teman. Karena ada yang komen, saya mau beli tapi nggak ngerti, saya mau beli tapi nggak ngerti, saya bingung gitu. Saya sudah hampir setiap video saya jelaskan padahal. Halo, iya, halo juga. Iya, halo. Oh, live aja kok teleponan. Tapi dia nelpon siapa, aku nelpon siapa, beda. Nah, lu kenapa nangis-nangis karena dilaporin? Siapa nangis, aku habis sembahyang. Aku Kirain lagi nangis nangis untuk... nyatanya. Iya, habis nangis tapi sembahyang. Bukan karena dilaporin, Bang, karena lapar. Gak ada makan 2 hari ya, Bang. 1.200 orang tap-tap ya. Gimana menurut Abang? Emang aku dilaporin apa sih? Seriusan deh, aku nggak tahu. Ya tadi sih banyak yang nanya gitu kan. Itu gimana tuh Bang Agatha dilaporkan. Jadi saya udah bilang itu hanya modus-modus edis. Ya kan sebenarnya yang ini nggak ada masalah ya. Kalau yang dilihat edis tuh yang mewawancarai ya pengacara Pak Hebert ini seolah-olah bahwa ini kasusnya edis gitu kan. Jadi saya kira ini sudah jelas bahwa edis tujuannya berbeda sih. Yang pertama dia mau untuk itu agak berisik tak? Coba pelanin itu. Yang mana Bang yang berisik? Itu nyanyi-nyanyi tuh Wong Fei Hung tuh. Oh. Ya, HP satu lagi udah aman. Iya, jadi kalau di yang saya kira ya menurut hemat saya tuh kemarin Amin Wijaya itu sudah yang namanya coba melaporkanmu, tetapi tidak diterima. Sebelumnya ya, dengan kasus yang sama ini. Kemudian ada Pak Hebert ini pernah naik ke room Edis kalau nggak salah, ngasih tahu tentang pandangan hukum yang Edis mau melaporkan saya. Ya. Kemudian dimanfaatkanlah oleh si Amin Wijaya untuk minta tolong, minta bantuan supaya ya mendampingi bersama-sama untuk melaporkanmu. Nah, Polda Metro Jaya itu juga udah sampaikan bahwa unsur-unsurnya sulit untuk dipenuhi kalau Anda mau lapor. Karena itu kalau tidak salah, kamu kan menjawab tuh apa yang dikatakan oleh para binatang, sekaligus ada Amin Wijayanya di situ, ya kan? Betul. Nah, itu kan suatu unsur yang menempatkan dirimu bukan untuk mencemarkan, apalagi dia pakai pasal 433. Tidak ada di situ yang mencemarkan, tetapi menjawab, merespon
ya hal yang dikatakan oleh mereka. Makanya disampaikanlah. Nah, terkait dengan Amin Wijaya yang tersinggung, ya, ini Amin Wijaya ini entah yang mana lah ya. Yang kau maksudkan Amin Wijaya yang manapun, ya itu tidak, tinggal bilang aja kau Amin Wijaya yang mana gitu kan. Aha. Jadi Amin Wijaya ini merasa ada tersinggung. Nah, siapa namanya, Pak Hebert ya. Saya kira orangnya cukup bijak menanggapi karena dia menyampaikan segala sesuatu karena tanpa sepengetahuan lah dia ya. Saya kira dia masih belum tahu nih kira-kira arah mereka ini memanfaatkan Pak Hebert ini seperti apa. Nah, Pak Hebert ini coba untuk melobi kepada yang namanya SPKT. Akhirnya diterima. Jadi SPKT itu apa? SPKT ini yang biasa terima laporan. Jadi itu kan petugas untuk menerima laporan, tak? Apa namanya ya SPKT itu? Saya juga lupa sih SPKT ini, biar kita cari dulu di Google. Sarjana pengumpul tonasi. Oh, bukan. Iya. SPKT ini kan sawah penuh keyakinan hamil gitu. Nah, jadi SPKT itu Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Oh. Nah, itu yang biasa menerima laporan, nanti baru diantarkan ke penyidik. Nah, kalau dilihat kemarin, saya udah lihat videonya yang disampaikan antara Edis dengan si pengacara kan, Pak Hebert ini. Ya, kita juga nggak menyalahkan Pak Hebert ini, karena dia juga mungkin nggak tahu, nggak ngerti nih alur main para pengemis ini seperti apa. Jadi mungkin saya akan hubungi langsung dengan Pak Hebert ya, kalau memang Pak Hebert ini sebagai rekan advokat ya, jangan sampai Anda dimanfaatkan oleh para penyamun ini, Pak. Ya. Jadi Amin ini memanfaatkan Pak Hebert untuk melaporkan. Dan saya kira itu laporan-laporan ini sih ya, Kak ya. Laporan-laporan penyamun lah. Yang sebenarnya yang sebenarnya tidak perlu dipikirkan. Dan ya kalau dibilang bahwa ada hal-hal yang membuat heboh karena memang Edisnya lagi cari panggung gitu kan. Edisnya kebetulan udah kehilangan gitu kan. Kehilangan yang namanya follower, spender ya. Akhirnya ya, ini saya jujur aja ya, Gata ya. Dulu waktu ada seorang namanya Ceceki pindah ke jadi spender saya ya, karena beliau merasa bahwa saya menyampaikan kebenaran. Saya pun diserang oleh para binatang dan Edis, begitu juga spendernya. Ya, sekarang giliranmu ketika kemungkinan ya Pak Tobias yang mungkin support kamu ya, merasa bahwa pengajaranmu benar, ya kamu juga siap diserang gitu kan. Jadi nggak heran tak ya, Edis memang seperti itu. Kecemburuan sosialnya, hal-hal yang membuat dia itu merasa bahwa sudah tidak laku lagi, dia melakukan hal-hal tindakan. Contohnya nih, dia dengan Amin tuh apa saudara gitu, nggak ada hubungan apa-apa. Amin dan dia tuh siapa coba? Kenapa tiba-tiba pengacara itu datang ngomong ke Edis? Apa hubungannya antara Amin Wijaya dengan Edis TV? Kalau bukan tujuannya pansos, nanti kemungkinan juga dia akan mengumpulkan donasi untuk minta-minta supaya laporanmu dapat dilanjutkan. Ini ada beberapa prediksi saya terkait dengan si kepala alien si Edis ini. Jadi kamu nggak usah heran, nggak usah yang namanya panik ya, apalagi Amin Wijaya gitu kan. Ya itulah Edis gitu kan. Nggak ada bahan lagi. Karena kalau dia mau membantah, terus yang kedua dia ada mau pengalihan isu ya. Ya kan? Di sini pengalihan isu bagaimana yang dikatakan Rudi Yohanes, dia punya anak haram.
yang yang ya pokoknya banyak hal lah ya. Jadi dia punya anak haram, Edis kawin di sawah, kewe-kewe di sawah, makanya punya anak gitu. Jadi ya Edis ini kan udah jatuh dan udah yang mengikuti dia ya pastinya hanya orang-orang sekadar penyesat-penyesat aja ya. Jadi kamu nggak usah khawatir, tetap sampaikan kebenaran ya. Apapun itu santai aja ya. Toh dulu juga dilaporkan terkait dengan kasus penistaan agama, itu sudah dapat dibuktikan bahwa itu tidak benar ya. Itu Amin Wijaya juga tuh ya. Sekarang ini masalah pribadi lagi, aduh. Yang masalah ya memang Amin ini kan gitu. Kalau dikatakan Mabes itu, teman-teman saya yang ada di Polda Metro tuh Amin tuh cuma penyamun. Jadi gak usah terlalu yang namanya heboh lah tak ya. Memang sengaja dibuat heboh karena Edis lagi cari panggung. Itu aja sih kalau menurut saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Oh, apa ya? Aku juga gini loh bang. Aku nggak pernah nyenggol orang ya. Nggak ada punya masalah sama orang gitu kan. Tapi orang tuh kenapa ya selalu nyenggol-nyenggol gitu. Bingung aku sama orang-orang ini. Mau ngapain sih? Ya. Ada apa sih gitu loh. Kalau memang aku tuh nggak penting ya. Terus kenapa kalian itu sibuk sekali gitu loh. Sibuk Pansos lah tak. mau. Kan Hmm, lagi naik-naik daun gitu kan. oh iya kah? Oh, Iya dong, kemarin debat 5K yang nonton kan, sampai udah nggak mau lagi mereka debat kan sekarang. Itu Kores di bawah aja nangis-nangis. Aduh, ya kemarin Nora sama si Blender kalah. Kores nangis-nangis tuh di bawah. Ini ada Kores di bawah ya. Lu mau debat lagi Kores? Gak berani mereka, udah nggak berani lagi. Makanya nangis ya, kenapa itu? nangis-nangis karena si Noranya bisa maki-maki ya kan. Si Blender nggak bisa maki-maki. Jawabanmu selalu mantap, yang terbaik. Saya kan hanya jaga coveran aja gitu kan. Jadi memang ya sekarang Agatha lagi bagus-bagusnya ya, kita kasih. Ya jadi itu sih kalau bagiku sih ya biarin aja anjing menggonggong kafilah berlalu ya. Apapun yang namanya viti-viti itu kan namanya baser-baser Edis yang mau cari duit lah. Nggak ada guna lah ya. Jadi saya kira tidak penting sih kalau kita bicara tentang laporan itu. Lanjut aja seperti biasa. Siap Ya. bang. Nih bang, tadi juga kan telepon nih sama Pak Tobias tuh. Tak bagus tuh kayak kamu kemarin sama MP. Nah gitu aja diskusi. Jadi tuh nggak akan kena ini. Karena kesepakatan kan. Diskusi dua agama gitu Pak Bang MP. Dia ngasih saran sih kemarin. Tuh kayak gitu aja tak. Ya. Biar rame juga yang nonton. Sasaran tuh banyak gitu. Cuman jangan sampai kita terpancing kayak mereka gitu. Oh enggak, kalau kita kan otomatis kita orang berpendidikan, bukan DO 2 kali kan gitu tak. Ya kalau kamu kan belajar tidak mempunyai pemahaman yang mengikuti ya romomu gitu kan, udah ada gurumu. Ya. Nah, bukan asal-asal tafsir liar gitu kan. Ya, Jadi ada tenang-tenang standarnya. saja. Nanti kalau halal betul. Jadi itulah ya, saya kira kamu sekarang memang lagi dikejar oleh yang namanya penyesat-penyesat seperti Edis. Ya kemudian Amin ini kan kalau nggak salah Wanes gitu. Santai aja. Nanti kalau memang ada panggilan, layani aja ya. Biar bila perlu saya nanti untuk membalas suratnya. Ya, itu gampang sih ya. Oke. Hal-hal kayak gitu tuh ngasih tahu aja ya. Karena penyamun-penyamun seperti Amin ya saya kira tidak ada gunanya di situ. Dan Edis tuh sekali lagi, Edis itu kan lagi pansos lah. Dia nggak kenal Amin ini siapa, ya kan? Tiba-tiba dipanggil pengacara yang membantu Amin untuk berbicara di roomnya. Lah apa gunanya? Apa hubungannya? Apa sih yang terus dia tanya-tanya seolah-olah, oh saya ini mengerti kuhab ya.
kalau seandainya ada undang-undang yang terbaru, pasal berapa itu ya? Nomor 1 tahun 2000. Itu bodoh itu DO 2 kali. Jadi nggak usah sok-sok pintar, nggak usah merasa sok-sok hebat terus mau menggurui seorang pengacara. Di dalam KUHP, Bang, kalau seandainya ada orang yang melaporkan, maka dia harus di BAP saat itu. Sok-sok tahu Edis. Ya, jadi kalau sekolah dulu sampai selesai, baru ngomong, baru bicara. Kalau nggak ngerti apa-apa, tidur di sana, tidur di sawah aja. Ya, jadi itulah, tak. Nggak usah merasa harus ragu. Ada yang mau nantang debat, kita hantam. Ya. Apa yang bisa menjadi jawaban, dijawab saja. Ya. Nggak perlu yang harus ragu-ragu lah. Apalagi masalah-masalah kecil seperti ini masalah-masalah apa ya, masalah-masalah kutil lah. Masalah-masalah minor gitu lah ya Bang ya. Nah, ini ada yang typing kutil nih. ini. Ada yang typing ini, panik kota, panik lah aku, nggak ada paus sudah 2 hari. Ya, secara spenderku hilang semua Bang. Baju nggak ganti-ganti Kemana 2 hari, spender-spender? beliin Abang, beliin. Nggak tahu aku entah siapa yang DM mereka, WA mereka, jangan support Agatha ya Allah, sedih kali aku. Bingung aku masih musim Kamu orang nggak- kayak gitu jelek-jelekin gitu ya. Aduh. Ya memang itu cara-cara si kepala alien dan umat-umat binatang sih. Jadi ya bersabar aja. Selalu ku bilang ya, sabar dan tekun. Suatu saat rasa sakit ini akan berguna gitu kan. Karena nggak ada gunanya juga kalau mereka melakukan hal-hal seperti itu. Ini apa ini? Ada info terbaru apa lagi ya? Sebentar ya. Oke. Apa ini typing? Jadilah dirimu yang dulu, Agatha. Emang kapan aku berubah, Kak? Iya, cuman tambah cantik aja sedikit ya kan, sedikit aja di hidung, sisanya sama itu kok. Apalagi hati aku masih dulu kayak dulu sebening kristal. Ini ada kasus Amin Wijaya yang waktu itu ini katanya Natali ya. Oke. Nah, ini pernah yang namanya mengaku bahwa hamil dari Amin. Ya. Ini coba ya saya putarkan dulu. Coba. Dari Amin Wijaya. Nanti ya teman-teman ya. Jadi ini kenapa waktu itu Amin nggak laporkan ini? Justru hal-hal receh yang dia lihat gitu. Nggak bisa Ini- dibilang receh Bang, soalnya si Natali nggak terkenal, aku terkenal. Itu udah bedanya Bang. Oh, Mak. Oh iya ya. Cara Bang, kalau yang ngapa ya kan ngomongin dia itu cuman anak pak tetangga sebelah nggak ada impactnya ya be aja gitu. Tapi kalau Agatha itu memang di mana-mana terkemuka di dunia dan di akhirat ya, maksudnya di dunia apologet itu loh. Memang beda kelas maksudmu ya. Iya masuk aku gitu ya. Cuman lagi lah. Secara orang ini kalau nggak sebut nama aku kayak napas sesak napas. Kalau nyebut nama aku tuh lancar. Nama aku nih kayak udara bagi mereka Bang. Benar juga sih. Apalagi si kepala alien itu kayaknya udah nyesek banget ya. Gara-gara kamu debat dengan dia tuh ratingnya turun. Turun banget dari. Salam. Iya, itu jelas. Ya, itu sangat jelas kok. Kita bisa melihat itu sejak saat Nih itu. ada yang nanya ya, kenapa tak kau nangis? Kau tengok liga aku tadinya Pokoknya nggak A1 mau. jadi 2A. Ini udah kalah aku liga. Gimana aku nggak nangis? Aduh, kalah aku di bet abang ini. Ih, kau pun liga 2A bang? Ya ampun, Prastawa kemarin D, masih D. Maju kali nih orang. Bang Haji Simar Mata maju, Pak Antoni maju. Lihat aja ini. Lihat aja kalau aku bilang teman-teman semua tap layarnya, hantam yang terbaik. Langsung. 500. Maju lah woi. Oh, Langsung Koko 1000. Michael. Maju Koko.
Mantap. Kokomica, majulah. Aku sedih udah 2 hari aku nggak melihat ada tanda-tanda paus berterbangan di rumahku. Liga aku turun, abang. Ya, ternyata dia nangis karena nggak makan 2 hari ya. Saya nggak ngerti juga gimana ceritanya dia nggak makan 2 hari. Siapa yang menzolimi kamu? Apakah kamu dizolimi lagi oleh Robert Lele gitu kan? Karena kan sebelumnya dia bilang dia dizolimi oleh Elia Miron, Lady Boss dan sebagainya. Ini oleh siapa nih? Oleh Robert Lele kah? Ya, ini akan lucu nih. Akan lucu. Dan Agatha tentu saja sekarang lebih tangguh tentunya ya. Lebih tangguh dan lebih siap karena dia merasa laporan dari umat muslim saja dia aman. Apalagi cuma laporan pencemaran nama baik dari Amin Wijaya yang ya bisa dibilang cuman tai kucing gitu kan. Cuman kelas tai kucing gitu. Nah, jadi Agatha lebih santai teman-teman karena dia pasti tahu lah ada yang membackup dia. Dia sadar bahwa ada kekuatan yang akan mensupport dia selama dia masih berguna untuk menghina dan menghujat Islam. Nah, jadi ujung-ujungnya itu selama kamu masih hujat Islam, selama kamu dianggap masih berguna, itu kamu akan disupport. Kecuali kamu nanti sudah nggak hujat Islam, nggak berani hina Islam lagi, ya kamu akan ditinggalkan. Kamu akan ditinggalkan, dan sudah banyak contoh-contohnya ya. Bagaimana orang-orang yang sudah tidak berani lagi untuk nyerang Islam, itu biasanya akan ditinggalkan habis-habisan. Oke? Dan ada beberapa hal yang menarik, dan ujung-ujungnya Robert Lele ini selalu bawanya untuk ke Edis ya. Dia mengatakan apa nih hubungannya Edis dan Amin Wijaya? Saudara bukan. Kenapa dia yang sibuk? Ini jelas-jelas pansos, ya. Ya iyalah, ini jelas-jelas pansos. Karena kan nggak bisa dia yang lapor. Dia suruh Amin Wijaya gitu kan. Dan apa hubungannya ya? Uangnya dari herder. Ya. Hubungannya itu. Amin Wijaya adalah herder. Amin Wijaya kan salah satu dari herder dan ini uangnya dari kelompok herder. Yang junjungannya adalah Edis, ya tentu saja ada hubungan. Ada hubungan. Ya, jadi jangan dibilang, oh kenapa Edis yang wawancara sama Herbert Aritonang? Ini lagi cari panggung. No, ini lagi nyari uang. Lagi nyari uang. Karena Edis akan menggalang donasi untuk memenjarakan Agatha. Ya, memenjarakan Agatha, memenjarakan Robert Lele, memenjarakan Rudy Iskariot. 3 orang ini. Dan itu kesempatan untuk nyari duit. Sama seperti yang dilakukan oleh Rudy Iskariot dulu kan. Galang donasi besar-besaran untuk memenjarakan Julius HMC. Wih, senang sekali Oten. Wih, dananya kencang. Bahkan Paul Jang itu menyuruh semua yayasannya support. Ya, 3 yayasannya disuruh support saat itu teman-teman. Walaupun cuma 2-3 bulan aja ya. Terus dia bilang, wah ini kita ditipu nampaknya. Ya, ditipu nampaknya. Itu Rudy Iskariot panen uang saat itu teman-teman ya. Ini kalau hari ini saya bilang, saya mau melaporkan Edis, ya mungkin umat muslim akan langsung, iya siap Bang Julius, laporkan dia, ini dana untuk bantu gitu kan. Saya bingung lihat mereka, kok bisa gitu. Dan melapor ini dijadikan ajang pencarian uang juga gitu ya. Dijadikan modus untuk menggalang donasi untuk kepentingan pribadi. Kalau dilakuin benar ya nggak masalah gitu. Ya benar-benar kamu lapor oke, tapi kalau cuma untuk pribadi ini jahat sekali saya bilang, jahat sekali. Nggak bisa dipertanggungjawabkan soalnya kan. Nanti dia bilang, oh nggak mungkin lah kita tunjukkan berapa uang kepake gitu kan. Kayak Rudy Iskariot, ditanyakin sama donaturnya, berapa uang yang kepake untuk laporin Julius? Uangnya kemana saja? Nggak mungkin dia bilang, oh Pak ini untuk nyogok ini, Pak ini untuk nyogok ini. Nggak mungkin kan. Dia tinggal asal ngomong aja. Ya, nggak mungkin saya buktikan Pak. Ya, nggak mungkin lah saya telepon orangnya atau saya minta kwitansi. Nanti dia tinggal bilang, untuk nyogok ini 200 juta, untuk nyogok ini 400 juta, untuk nyogok ini berapa gitu kan. Jadi habis Pak sekarang gitu. Rudy sekarang pasti bilangnya kayak gitu. Begitu juga dengan Edis. Itulah kenapa nanti dia galang donasi, uangnya banyak terkumpul. Walaupun nanti Agatha nggak masuk, dia tinggal bilang, kita sudah berusaha. Ya, uangnya kita pakai untuk ini, untuk ini, untuk ini. Asal sebut aja kok. Sama kayak Rudy Iskariot kan, asal sebut angka aja kok. Asal sebut angka. Ya, ini sih. Jadi ujung-ujungnya memang akan jadi ajang untuk menggalang donasi. Menggalang donasi untuk memenjarakan orang. Dan bagi Edis ini pengalihan isu yang bagus. Betul yang dibilang Robert Lele. Ini pengalihan isu dari anak haramnya Rudy Iskariot dan mertuanya. Kalian bisa lihat bagaimana header-header ini tidak lagi mau membahas tentang mertua Edis
yang membongkar bahwa Edis ini mau kondo, Edis ini nggak punya apa-apa, Edis ini tidak menjual apapun. Ya, jadi bohong semua yang dia sampaikan, bahwa uang untuk membeli rumah kumpul kebo itu banyakan dari dia. Itu bohong semua. Nggak ada yang bahas. Nggak ada yang bahas kan? Kenapa nggak bahas? Sengaja teman-teman. Pengalihan isu. Ya, pengalihan isu. Jadi nyenggolnya ke yang lain. Dia sadar kalau itu dibahas dia akan mati. Kalau ini terus dibahas tentang rumah mertuanya yang didatangi, itu pasti akan mati dia. Itulah kenapa sekarang nggak bahas sama sekali. Padahal awalnya kan marah sekali dia. Marah sekali dengan APII, marah sekali dengan saya. Yuli ngamuk besar dengan saya. Tapi kenapa nggak ada ini, nggak ada respon lagi sekarang, diam gitu kan. Bahkan saat ditantang sama si Dewi Monyong, doxing dong API, laporkan dong gitu kan, serang dong si Kores dan Julius gitu kan. Nggak berani, kenapa? Karena kalau dibahas lagi ini akan viral, akan tetap viral, dan mereka nggak mau. Ya, mereka nggak mau ini viral gitu, karena nanti ketahuan kebusukan dari Edis. Jadi mereka berusaha menekan sedikit mungkin yang menonton. Oke? Terus Agatha bilang dia nggak pernah menyenggol orang. Nah, ini yang menarik. Ya, ini yang menarik teman-teman. Agatha bilang, kenapa ya saya ini kok diserang-serang gitu. Saya padahal nggak pernah nyenggol orang gitu. Ini orang sakit jiwa atau apa teman-teman? Ya, coba saya tanya, ini orang sakit jiwa atau apa? Padahal dia sering sekali menyenggol orang lain. Terlepas dari agama ya. Kalau Islam nggak usah dibahas lah seberapa banyak dia menyerang Islam, menyenggol Islam. Kita nggak akan ke situ. Tapi kita ngomong ini yang sesama. Elia Miron tiba-tiba dia ungkit, ini si boti HIV gitu. Si boti HIV itu kalimat yang sangat mengena teman-teman, dan saya rasa Elia Miron itu akan mengingat perkataan Agatha sampai dia meninggal. Sampai dia meninggal itu pasti akan terngiang-ngiang, boti HIV. Itu bukan nyenggol. Ya. Berapa banyak orang yang dia senggol? Udahlah. Kita tuh mau nyenggol orang, ya, berani nyenggol orang, ya siap disenggol. Kalian bisa lihat, saya mau dikata-katain apapun oleh Polikardus, saya biasa saja. Karena kenapa? Ya kita siap kok. Dunia kita dunia seperti ini. Kita bongkar-bongkaran, pasti akan ada orang yang keberatan, pasti akan ada orang yang gak suka. Dan saya tuh paling dibenci gitu, karena dibilang, wah ini bukannya debat, tapi malah bongkar periuk gitu kan. Mereka tuh paling bantang kalau periuknya dibongkar. Karena di situ dia makan. Di situ untuk bayar sekolah anaknya, ya, untuk jajan anaknya, biaya hidup istrinya gitu. Jadi kalau saya senggol, pasti ngamuknya luar biasa, ya, pasti ngamuknya luar biasa. Beda dengan kalau debat agama, karena mereka nggak peduli Yesus mau apapun, nggak peduli. Kalian sudah lihat bagaimana oten-oten ini, kalau Yesus disiksa pun mereka akan ketawa. Hari ini Yesus turun, terus Yesus ditangkap lagi sama Romawi sekalipun, atau prajurit manapun lah yang menangkap Yesus terus menyiksa Yesus, oten akan mantap gitu kan, nggak akan peduli. Tapi jangan senggol pribadinya, bunuh-bunuhan mereka teman-teman. Pribadinya disenggol, bunuh-bunuhan jadi. Itu oten. Itu sifat mereka. Ya. Itu sifat mereka. Terus dibilang, oh ini kan gara-gara Agatha lagi naik daun gitu kan. Nah, jadi mereka ingin menenggelamkan kembali Agatha. Kalau mau bilang naik daun, ya belum kembali ke posisi awalnya sih. Agatha kan dulu sempat top. Saya orangnya nilai objektif teman-teman. Agatha ini pernah sangat top tahun lalu. 2 tahun lalu ya. Tahun lalu Edis. Di 2026 ini ya kita belum tahu. Belum tahu siapa, karena masih pertengahan bulan ya, masih bisa berubah. Tapi so far di awal bulan Edis, tapi di kuartal kedua sudah disalip oleh Mikono ya. Sekarang Mikono yang lagi naik daun teman-teman. Nah, kalau bicara naik daun ya, Mikono yang lagi ada di pucuk gitu. Nah, terus ini ada kombinasi antara Agatha dan Robert Lele, dan ini kombinasi yang sempurna menurut saya untuk menjadi penghujat baru. Jadi kombinasi Robert Lele dan Agatha ini bisa mengalahkan kombinasi Sofiatul dan Edis dalam jadi raja dan ratu penghujat. Saya to the point aja ngomong gitu kan, realitanya seperti itu. Robert Lele-nya menghibur, Agatha-nya juga kurang ajar gitu kan. Ini dua sama-sama manusia laknat gitu. Jadi berpotensi sekali. Ya. Dan Robert Lele ini tumben-tumbennya nih, kalau ada panggilan nanti biar saya yang balas gitu kan. Ya. Kalau ada panggilan buat Agatha, saya yang akan surati, saya yang akan balas suratnya, saya akan bantuin gitu. Ini teman-teman ingat nggak? 3 bulan lalu atau 2 bulan lalu ya,
ada namanya RK, ya, si Rudal Kudis itu. Rudal Kudis itu kan pernah itu ingin melaporkan orang-orang yang ngata-ngatain dia selingkuh dengan Putri Ramayani. Ya, ingat nggak teman-teman? Yang dia nggak terima dikatakan menghamili Putri Ramayani dan mau melaporkan pihak Putri Ramayani dan pacarnya. Ingat nggak? Yang dia minta tolong sama Robert Lele untuk melaporkan. Terus Robert Lele bilang, oh nggak bisa gratis. Ya bisa diurusin, tapi nggak bisa gratis ya. Dia minta bayaran gitu, karena dia pengacara. Dia minta bayaran. Waktu itu kan si Rudal Kudis minta gratis ditolak. Ya, jadi RKA yang dia bilang selama ini satu kampung, ya kita sama-sama orang NTT, ya, orang Timur gitu kan, diminta bayaran. Sedangkan Agatha, aduh sekarang dikasih gratis. Ini apa sih Robert Lele ini? Nggak adil loh ya Robert Lele. Kasihan itu si Rudal Kudis itu ya. Apalagi sekarang udah tenggelam gitu. Untung kemarin NP nggak ngambilin kasusnya. Kalau diambilin jadi bulan-bulanan tuh. Ya, sok-sok laporin orang, rupanya benaran menghamili Putri Ramayani. Benaran hamil dan diakui sama istrinya kan. Rosi Raja Gugu mengakui bahwa benar Putri Ramayani selingkuh dengan RK. Sampai punya anak dan mereka bayar untuk menggugurkan. Ini kasus lagi sebenarnya. Ini sebab polisi wajib menangkap Putri ya. Karena sekali lagi di Indonesia menggugurkan kandungan itu pelanggaran hukum. Jelas itu pelanggaran hukum dan seharusnya ini diproses juga. Jadi mereka ini memang kumpulan kriminal kalau saya bilang. Kumpulan orang-orang kriminal ini. Gila ini kelakuan-kelakuan mereka ini udah bejat, cabul, sadis gitu kan. Nggak ada otaknya ini semua. Kenapa mereka bisa seperti itu? Ya balik lagi. Agamanya nggak bisa menuntun mereka. Karena manusia itu bisa jadi baik atau buruk ya semua tergantung tuntunan agamanya. Ada orang yang dizolimi sampai dendam ya. Tapi karena agamanya, ilmu agamanya membuat dia sabar, ya, hanya berserah kepada Allah bahwa pembalasan itu milik Allah. Ya sudah dia pasrahkan. Dia nggak jadi membunuh orang yang menyakiti dia. Kalau mereka ini kan nggak, menyakiti saya hajar kamu, saya habisi kamu gitu kan. Itulah kalau kalian lihat teman-teman. Salah satu yang paling jomplang itu adalah kasus pembunuhan yang ada di wilayah-wilayah kayak contoh ya. Ini mohon maaf teman-teman ya, bukannya mau nyinggung. Tapi kalian boleh cek kenyataannya karena saya ngomong berdasarkan data. Kalian boleh bandingkan kasus kriminal yang terjadi di Aceh dan Sumatera Utara. Ya, Sumatera Utara ini keras teman-teman. Keras. Medan ini keras. Jadi kalau kalian lihat koran di Medan, kalian akan mendapati hampir setiap hari, setiap daerah ya. Nanti di tebing tinggi, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli mana gitu kan. Itu tetap akan ada kayak pembunuhan gara-gara 1000 anak tega membunuh bapak gitu kan, gara-gara 2000. Waduh, saya dulu sampai bilang sama teman, wah 1000 coy, belum ada yang 500 ya, gara-gara 500 bunuh orang gitu. Masih rekor 1000 rupiah, bayangkan di Aceh teman-teman ya. Kalau kalian cari kasus pembunuhan itu mungkin seminggu satu gitu ya, seminggu satu, 2 minggu satu gitu. Kalau di Medan itu korannya itu full teman-teman, di Asahan pembunuhan, di sini pembunuhan terus. Di Medan apalagi ya, di Medan itu ada aja pembunuhan tiap hari. Malah aneh kalau korannya tidak ada berita pembunuhan ya, malah aneh, pasti ada pembunuhan. Kenapa? Ya itu keras orangnya teman-teman ya, keras. Nggak ngerti saya. Oke, mungkin itu aja yang mau saya sampaikan di kesempatan kali ini. Ya kita tunggu aja. Kalau ditanya posisi kita gimana, ya kita mendukung ya Agatha untuk dilaporkan. Kalau Agatha sudah ditangkap, tolong kabari kami. Ya, tapi mereka pasti akan buat videonya ya, Agatha ditangkap. Kita akan sekaligus masukkan laporan kami agar segera diproses juga tentang penistaan yang dilakukan oleh Agatha. Ya, kita akan dorong, kita akan pertanyakan kenapa nih orangnya sudah ada, kenapa tidak diproses kan gitu. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini selalu. Makasih buat semuanya dan jangan lupa di check out Maudi Madu teman-teman ya. Jangan lupa di check out teman-teman, karena kita adalah penjual madu dan kalau tidak ada yang beli madu nanti kita jadi pengangguran teman-teman. Jadi pengangguran ya, bukan jadi konten kreator. Kalau dia bilang, oh baguslah bang, bisa fokus konten kreator, nenekmu kiper. Enggak ya, saya nggak pernah merasa jadi konten kreator, merasa jadi apologet Islam, enggak teman-teman ya. Kadang-kadang untuk lucu-lucuan aja itu. Kalau saya nggak pernah merasa ya, kalau ditanya secara pribadi. Jadi
Ya itu aja sih yang bisa kita lakukan dengan ala kadarnya. Dan bagi teman-teman yang tergerak untuk membantu kita supaya kita punya studio, jangan kayak gini nih. Ini kepala mentok, kiri mentok, tampilannya juga ya seperti ini aja. Ini kursi juga sudah pakai busa baru, tetap masih sakit. Ya, ini mic juga nggak punya ini, kita nggak punya mic, nggak punya apa-apa, kita memang paling gembel di antara semua. Oke, sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di lain kesempatan.